Ya halo semua, jadi gue mau aja pergi ke depan. Mau ada yang mau gue beli ke depan. Jadi sambil melakukan produktivitas gue di sore hari ini, gue berpikir untuk apa gue mulai YouTube aja ya. Maksudnya gue nge-record apa yang ada di isi kepala gue saat ini aja. Jadi gue bisa improve pemikiran gue dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sebenarnya mikirin bikin YouTube-nya itu udah bertahun-tahun. Tapi daripada nggak mulai sama sekali, mending kita mulai aja dulu. Jadi beberapa hal yang pengen gue bahas terkait video pertama gue ini adalah motivasi gue akhirnya kenapa gue bikin YouTube juga, dan apa visi misi gue. Walaupun cuman video ngomong tentang apa yang ada di kepala gue doang, tapi apa visi misi gue. Ini balik lagi dari info yang gue dapet. Gue baru banget belajar tentang ini ya, algoritma YouTube tahun 2025. Sebelum masuk ke omongan algoritma, jadi gue ada simplifikasi lah tentang apa itu algoritma. Bukan algoritma basic yang diajarin di IT ya, tapi misalnya algoritma dalam sosial media secara simpelnya lah. Kan ini kehidupan generalis nih. Jadi algoritma itu misalnya nih ya, lu ngepost video terkait masak-masak, yang pasti audiens yang datang itu pasti audiens yang suka nonton masak-masak. Tapi kalau misal lu bikin video tentang bisnis atau misalnya money management, pasti audiens yang datang ke lu juga orang-orang yang mau belajar tentang money management atau memang dia sudah sering nonton topik money management. Nah, lu bayangin misalnya nih algoritma, lu cuman ngomongin tentang apa itu kehidupan. Lu ngomong dengan bahasa Inggris misalnya. Terus si algoritma ini ngasih tunjuk video lu itu atau ngedisplay video lu dieksplor semua orang user YouTube yang ada di dunia ini. Itu gimana? Pasti viewsnya bakal tinggi kan? Like dan dislike-nya, komennya, pokoknya engagement rate-nya itu pasti tinggi banget karena algoritma. Tapi bayangin kalau misalnya lu ngabisin budget let's say mungkin seratusan juta atau mungkin miliaran untuk bikin satu video, dan algoritma ini nggak sama sekali nunjukin ke orang-orang yang sesuai dengan personalisasinya gitu. Ya sama aja gitu kan. Lu mau bikin video se-effort mungkin, budget yang semaksimal mungkin, kalau misalnya algoritma yang nggak sesuai, ya nggak bakal bisa rame juga itu video. Nah, balik lagi tentang algoritma YouTube 2025. Di zaman atau misal di tahun sebelum-sebelumnya, misalnya anggaplah kita di tahun 2017-2018, di mana YouTube itu lagi mas-masnya, YouTube kreator, yang dimana YouTube Rewind tuh rame banget. Misalnya di Indonesia kreatornya tuh kayak Edozel, Chandra Leo, Kevin Anggara, Skinny Indonesian 24, yang ngebahas tipe-tipe tuh, format video tuh tipe-tipe. Atau misalnya yang di luar negeri tuh kayak Logan Paul atau misalnya Jake Paul. Itu kan dia memang di-boost sama algoritma, dan juga dia memang menempatkan atau memposisikan diri dia itu sebagai influencer atau entertainment lah. Jadi bisa dinikmati sama semua orang. Nah, mungkin ya setelah YouTube ini nge-boost YouTube Short di tahun 2023-2024, YouTube 2025 ini mengembalikan algoritma long form video, yang dimana niche, specific niche atau misalnya personalisasi dari algoritma itu sudah semakin canggih. Mungkin AI data scientist-nya itu udah semakin semakin hebat-hebat lah semuanya. Mungkin saja ya pendapat dari gua, YouTube ini ingin lebih adil, lebih balance lah. Dia nunjukin kreator-kreator kecil yang punya high value. Nah, jadi ini ada keyword high value atau high value creator yang bakal gue bahas nanti. Jadi high value creator ini yang dimana kayak misalnya lu cuman effortless video, lu ngomong kayak gini misalnya, yang gak banyak editan-editan yang high end gitu kan. Kayak misalnya editan, wah banyak banget kan. Dulu kayak retention time kita 8 detik lah, kita itu udah mulai bosen. Terus kayak 3 detik sekali udah klik gitu kan.
Mungkin orang-orang juga udah capek kali ya. YouTube itu menganggap orang-orang itu udah capek lah buat nontonin video yang dengan editan sebanyak itu, distraksi ya banyak banget. Jadi itu jadi kayak ngehack audiens supaya dia tetap ada di video itu, tapi audiensnya ini nggak dapat apa-apa dari videonya itu karena terlalu terdistraksi dari editan-editan atau efek-efek yang ada gitu kan, efek visual misalnya kayak flashbang gitu kan, atau transisi-transisi lain, atau misalnya efek audio yang kayak klik atau misalnya whoosh, itu kan banyak banget. Tapi bukan menutupi juga kreator-kreator dengan high end editing itu bakal mati, tetapi YouTube lebih memberikan peluang lah untuk para kreator yang berpotensi gitu. Dan juga karena zaman sekarang kan digitalisasi, atau misalnya orang megang HP itu udah hampir semua orang ya pasti nonton YouTube gitu kan. Udah jarang orang yang main nonton TV gitu daripada nonton YouTube. Mungkin ya YouTube menganggapnya seperti itu di seluruh dunia ini. Jadi YouTube menganggap kalau misalnya lebih baik pendekatan secara personal daripada yang entertainment segala macam lah. Memang kan YouTube salah satunya itu ada entertainment, news, banyak lah ya kan, musik, video, itu jatuh ke entertainment juga, dokumenter, jadi atau edukasi ya. Jadi ya alasan gue mulai yang pertama algoritmanya aja mendukung, dimana gue dari dulu tuh pengen bikin video atau bikin YouTube, tapi itu buat diri gue sendiri, buat melihat seberapa inilah perkembangan gue seberapa bagus dari tahun ke tahun atau dari rentang waktu tertentu gitu. Tentunya kalau membahas value atau membahas pemikiran lah, anggap itu kan ada yang namanya intellectual property atau IP ya, bukan IP address, IP location, tapi intellectual property, yang dimana misalnya lah lu seorang profesional yang ingin dilihat bagaimana kinerja lu atau pengetahuan lu itu seluas apa atau sedalam apa, itu bisa lu display di platform-platform ini. Dan yang gue pilih saat ini adalah long form video di YouTube. Gue juga pernah bikin akun TikTok, atau misalnya Instagram yang personal branding, atau misalnya Instagram yang bener-bener bikin brand, gue juga pernah coba. Tapi di tahun 2025 ini gue anggap seiring gue berjalannya waktu, gue belajar juga tentang hal-hal baru, kenapa enggak gue catat atau gue elaborasi lagi dengan praktik atau inilah praktis apa yang udah gue pelajarin, dan juga praktis cara bicara gue di depan kamera. Yang paling penting itu sih bagi gue tata cara bicara dan tata mengolah kata, penyusunan kata, itu yang gue masih pengen gue pelajarin dalam banget sih, karena itu kan penting ya. Ada yang bilang juga kan storytelling itu penting banget lu di bidang apapun, buat kedepannya nanti itu storytelling itu paling penting. Nah jadi sambil belajar, sambil kita berkembang di channel kehidupan generalis ini, mungkin gue bakal banyak ngebahas tentang generalis. Gue sebagai orang yang bisa dianggap generalis, atau gue merasa diri gue cocok lah untuk disebut generalis, yang orang bilang itu jack of all trades, oftentimes better than master of one. Nanti pokoknya banyak lah yang gue bahas di generalis ini terkait pandangan gue atau sudut pandang gue terkait subtopik yang ada di generalis, maupun terkait isu-isu atau tren yang ada di topik generalis ini. Pokoknya see you soon aja. Kalau misalnya lu suka, bisa reach out gua di DM atau misalnya di komen buat diskusi, atau misalnya ada yang perlu dibahas atau pengen tahu sisi pandang gua terkait sesuatu, atau misalnya juga lu pengen ngasih tahu sisi pandang lu atau sudut pandang lu terkait suatu topik atau suatu isu, langsung aja reach out di komen di bawah. Kalau lu masih suka buat belajar hal baru, lu bisa lihat banyak channel-channel gua yang lain. Gue itu memang generalis, jadi gue bikin banyak channel, tapi terkait satu-satu gue mengkotak-kotakan lah apa yang gue suka di channel-channel tertentu. Jadi see you aja terus, ini video pertama gue, dan gue udah mau nyampe bentar lagi.
Thank you for watching. Bye.